Ya gue fans Arsenal tapi kalau ketemu Real Madrid kayaknya gue agak minder gue. Agak minder kayak gue. Iya kayaknya sapu bersih kalau feeling gue sih sapu bersih musim ini anjing nih Real Madrid. Iya pokoknya kalau Madrid udah masuk final ya berarti Madrid yang juara lah, udah gitu aja lah kalau sekarang mah. Ya ini serius loh. Madrid gak pernah sekarang kalah. ya iya benar sih. Setiap final kan selalu menang kan. Madrid udah berapa 10 tahun terakhir kali kan setiap final selalu menang. Ya walaupun kemarin lawan Liverpool juga Liverpool sangat mendominasi ya. Ujung-ujungnya kita tahu winnernya siapa anjing. Campur-campur agak ada yang bahasa Spanyol. Ya, ngomong apa nih kalau agak Inggris masih ngerti gitu ya. Kalau Spanyol kan anjing. Ini ngomong apa nih orang dia? Maguire juga punya talenta. Dia kapten Inggris. Maguire itu. Kalau nonton MU itu kayak balak 9. Gue masukin iklan buat anak PNJ, buat teknik mesin PNJ. Ya jangan lupa datang di Dispro tanggal 24 nih iklannya. Deng. Bingung setelah lulus? Bingung caranya interview? Diskusi profesi solusinya. Dispro. balik lagi di channel Kong Media. Kali ini nggak bahas obral lagi karena ada yang paling penting dan lebih penting daripada obral, yaitu segmen Kutu Pasar, kupas tuntas partai besar. Lu pasti nanya nih, tolol nih, pada semua pundit sama hostnya nempel-nempel gini. Setnya kecil banget. Ini di rumah gua goblok. Ini bukan di Game Lab. Ini di rumah gua. Jadi setnya di rumah gua. Sekarang kenapa sempit banget nih. Kok pada deket-deketan banget nih. Kok emang ada kamera sempit banget ya kelihatannya. Sempit tuh, sempit kayak gua paling sinannya kayak kepotong nih ginian. Jorok sih aman sih zona. Pokoknya setengah doang nih. Kayak pulang gawe di Kereta Bogor. kayak pepes aja. Oke, sebelum banyak bacot terlalu lama. Bola liar begitu loh kan. Ini sebelum makin bahaya, banyak passing nggak terduga ya. Kenalin dulu, nama gue Samsung Note 9. Nama gue Nokia C1000. Nama gue apaan tadi? Apa? Samsung. Wah kacau dong, nggak siap bilang bola. Baru banget datang sini jadi gue debut. Demam podcast gitu. Bukan demam panggung, demam podcast. Jadi siapa Rok nama lu? Nama gue Ari aka Jorok. Gitu ya. Polos banget tuh, polos. Oh banget. beda. Polos banget nama tuh. siapa? Number Samsung Note 9. Nomor 9 lu. Nokia C1000. Kenapa lu jadi Xiaomi? Nama gue Shane Erickson. HP juga dong. Tapi kan gak ada tipenya, Rok. Lu harus ada tipenya. Ya udah Nexian slang. Ini podcast apa sih anjing? Korek. Oke, jadi kalau yang mau main PS bisa langsung datang ke rental PS. Walaupun gue setnya sekarang bukan di Game Lab, tapi kalian semua bisa mampir ke Game Lab karena kerjaan lagi padat, jadi harus ke rumah gue. Sian slang anjing. Itu HP gue zaman dulu. Ini temennya Hidayah anjing. Esia Hidayah. Hidayah Nexian slang. Ya, lanjut. Oke, jadi buat kalian yang mau main rental PS tetap bisa main di rental PS di Game Lab. Alamatnya di Ruko Puri Depok Mas, Blok B5 kalau nggak salah. Pokoknya di sini lah. Bawah sini. Nanti ada running text-nya jalannya. Oke, hari ini gue bakal bahas partai yang sangat besar dan sangat penting untuk menentukan siapa raja di Madrid.
Udah jelas. Siapakah Madrid, Raja Madrid sesungguhnya? Udah jelas. Udah jelas. Udah jelas apaan, Bro? Udah jelas siapalah. Udah lah. Kalau fans Arsenal di sini ya kan, pucuk dingin. Sorry Madrid udah enggak dingin, udah biasa soal di puncak. Sorry out of topic. Sorry. Saya baru bisa. Karena emang untouchable tuh. Untouchable sih, setuju. Madrid ini untouchable. Kita bahas partai antara Atletico Madrid lawan Real Madrid. Ini partai yang jadi awalnya nggak mau gue bahas Rock sebenarnya nih ya. Kenapa? Awalnya gue nggak mau bahas. Karena nggak perlu dibahas ya. Ngapain sih dibahas? Iya. Udah ketahuan ya. Cuman ada yang nge-request minta dibahas nih. Atletico mainnya cantik banget. Wah ini Cantik banget ini apa namanya? Apa sih? Apa lu ngomong kemarin? Orgasme sepak bola. Orgasme sepak bola. Gila katanya sangat memuaskan banget deh. Bener. Si Mundut Mustafa aka Vinicius Junior nih. Ini ngaco banget nih ya. Kalau menurut siapa dulu ya? Lu deh Doh sebagai fans netral. Lu kan pasti lu ngebangga-banggain Madrid lu Rock anjing. Iya dong. Anjing banget. Lu menurut lu Doh fans netral nih ngelihat Madrid pakai 4-3-3 biasanya. Atletico pakai 3-5-2 dengan 3 back. Menurut lu gimana pertandingan tuh gimana menurut lu jalanin pertandingan? Nah, jadi formasi kan Real Madrid final 11 lah minus Benzema kan diganti Rodrigo, sisanya sama. Atletico masih dengan formasi super defensifnya ya kan. Kalau secara taktikal sih kita bahas per menit deh. 15 menit pertama itu Real Madrid tuh bener-bener masih cari pola. Atletico masih dapat serangan balik 2-3-4 kali dan kebanyakan kalau gue lihat sih serangan yang lebih efektif tuh 15 menit pertama mungkin 11 menit pertama tuh Atletico banyak crossing panjang, long ball, crossing dari pinggir. Bola lebih nyampe ke kiper lawan tuh Atletico ya. Atletico untuk 10 menit pertama lah dan tapi enggak kalau dibilang bahaya juga enggak sih karena ya bolanya bola seperempat peluang gitu kalau bukan Lewandowski atau Benzema di depan sih enggak jadi bola bahaya lah itu. Buktinya enggak dapat gol kan terus tapi setelah 15 menit pertama sampai menit ke 70 itu murni punya Real Madrid. Itu bener-bener gini. Gua gambarin secara kita walaupun gak apple to apple ya tapi kalau gue nonton Arsenal gue kayak nonton satu tim yang isinya anak-anak muda yang pengen revolusi. Yang spirit tinggi kayak mau perubahan segala macam. Gue kalau nonton City kayak nonton tim yang udah ada yang tim yang kayak diibaratin tuh kayak raja yang udah duduk di tahtanya nih udah ya nonton ya lu udah mateng udah siap bermain semua oke pasti menang nonton tenang ya City gitu kita nonton kayak tim yang udah layak dapat mahkota gitu si raja inilah nonton Liverpool kayak jenderal yang naik kuda gitu yang pasukan kuda yang nyerobot tapi kalau nonton Real Madrid tuh kemarin sorry kalau nonton MU tuh kayak balak 9 kayak bapak-bapak main ini Tarkam Samgong. Waduh. Tapi Real Madrid tuh kemarin tuh gue nonton Real Madrid ya cuma sekedar ya udah gue pengen nonton gitu kan karena ya seru nih partai besar tapi yang gue kaget apalagi fokus babak pertama deh itu bener-bener gue gak bisa lepas dari layar gitu kayak anjing ini menurut gue bener-bener yang dinamain kayak ini orgasme sepak bola ini bener-bener kaki ke kaki permainan cantik dan yang harus dapat poin plus pemain-pemain muda Madrid sih Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni itu bener-bener solid sih maksud gue ya pantas lah hasil kombinasi dengan pemain tuanya tuh stabil gitu maksud gue kombinasinya ya yin dan yang gitu lah oke lah dan ya kalau Kroos sama Modric udah lah ya nggak usah dia masterpiece lah itu berdua ya itu kedewasaannya mereka berdua lah ya itu dan selalu jadi kunci gitu ya. Tapi Real Madrid babak pertama itu apalagi gol pertamanya itu gol pertamanya emang bener. Itu bener-bener itu definisi gue masih belum lupa soalnya gue tadi kan baru nontonnya gue masih belum lupa soalnya itu bener-bener kayak ketika lu bener-bener gue yakin kalau orang nonton game itu kayaknya kalau lu nggak jatuh cinta sama sepak bola kayak agak bohong lah itu bener-bener kalau golnya Atletico tuh punggung tuh gue udah pakai bahu bola hoki anjing itu kayak gosok voucher kena ludeng gitu masuk anjing ya tapi kalau ngomongin Real Madrid
menurut gua 9 game 9 kali menang Pantas buat sapu pantas bersih ya. lah. Untuk musim ini dia treble pun gua nggak kaget sih. Iya, enggak Kayaknya kesentuh ya. nggak kesentuh Real Nggak Madrid. kesentuh ini. Bener-bener gila. Seneng tuh jorok senyum-senyum. Gila. Jangan perlu gue dibahas kayaknya. Udah Senyum-senyum jelas tuh. semuanya. Asbak. Nah, ya. Gila. Kalau lu Rock ngelihatnya gimana menurut lu? Kalau dari yang match gue tonton Atletico Madrid versus Real Madrid ya, gue setuju sama Nando. Biasanya ya kalau lihat dari 3 match ke belakang lah, lu kalau nonton Madrid, kalau lu suka nonton Madrid, dia tuh on fire di atas menit 60. Bener gak? Iya. Tapi saat gue nggak tahu kenapa ya, di permainan awal Madrid itu lawan Atletico itu, Madrid itu kayak biasanya ya, kalau Madrid itu main polanya tuh lada lama, kayak buat nyari skemanya dulu, posisinya dulu, positioning dulu, baru nih masuk dar. Mungkin karena ya sebenarnya nggak ada Benzema, menurut gue sangat berpengaruh lah ya. Jadi Iya, kayak lebih pasti. lama mainnya. Rock kayaknya mic lu keputer Oke. dah Rock. Puter gimana tuh? Sorry nih gue katrok banget nih. Oke. Enggak. Udah bener kayak tadi. Iya. Oke, jadi karena ini kali ya, boleh nggak sih ngomongin kontroversial yang antara? Boleh. Oh, oke. Jadi boleh banget. Jadi gue itu mungkin nge-trigger si pemain Madrid ini karena dari Vinicius yang rame dihujat ya kan sama fans-fans Atletico, dan gue juga Iya, ngeliat kalau di dia Twitter. menari itu deh. Kalau dia penari, kalau di Twitter tuh banyak fans Atletico yang ngejek, dan mungkin itu kayak pemain-pemain mudanya nih kayak Rodrigo yang dari Brazil itu kayak ya udah mau mainnya tuh cepet banget gitu. Gue mikir kayak Liga Inggris. Jujur gue kayak anjing kok cepet banget skemanya ya. Kaki ke kaki. Gila itu. Dan Atletico pun kayak ya udah mereka juga main emosional juga kali. Jadi cepet banget, terus kayak kalau lihat perbanding statistiknya 12 shoot ya kan, on targetnya ada 4 tapi masuk 1, dan Madrid cuma 6 tapi yang masuk 2 dari 3 shoot on target. Jadi kayak menurut gue ini kuncinya sebenarnya ada di menurut gue Vinicius dan Valverde sih. Valverde 3 game 3 gol tuh oke banget. Valverde gila. Menurut gue dia tuh kalau di kertas dia 4-3-3 di depan sebagai right wing. Menurut gue gak setuju sih. Dia tuh di semua posisi ada dia. Iya, Paru-parunya pada 4 akhirnya gitu. Madrid ketika menyerang 4-3-3 si Valverde yang lebar, tapi kalau bertahan Madrid kan balik lagi ke 4-4-2. 4-4-2 si nyisain Vinicius sama Rodrigo di depan, dan efektif, terbukti speednya kan gila. Ya Vinicius dengan nyucuknya dari kiri terus dapat bola rebound kena tiang, karena kena tiang itu disapu bersih kan. Maksud gua kalau gua ngelihatnya gol-gol ibaratnya gue bilangnya itu gol-gol maksa ya. Maksudnya dia penetrasi dari kiri nyucuk. Nah, itu perlu skill yang berlebih sih, di atas rata-rata kalau gua ya. Vinicius mungkin sekarang Udah di atas rata-rata. satu dari 2 winger terbaik sih. Sama Mbappe lah harus kita Mbappe, akuin, iya, walaupun Mbappe. ya si bangsat itu, tapi dia jago ya. Dia jago lah, harus diakuin lah. Satu dari 2 lah itu dia. Iya Cuma sih. Vinicius emang. Jadi Dan kalau- Rodrigo tuh dominasinya kemarin gila juga itu. Sancho juga gila Sancho. Ya. Jadi buat Mbappe yang nonton ini, kalau Mbappe ngerti bahasa ini, kita tidak menyesal tidak membeli Anda. Yang ada gantinya juga. Ada gantinya. Vinicius buat Ada Vinicius. ya kalau menurut gua kalau ngelihat sekarang ya nggak ada sebenarnya malah nggak ada gunanya beli Mbappe ya Real Iya, Madrid benar. sebenarnya. Ya, karena Kalau posisinya menurut sama. gua, iya. Benar. Dan Tadinya gue mikir gini, gue pengennya tuh sebenarnya kalau di pikiran gue sebagai fans ya, gue tuh pengen Madrid tuh punya left wingnya satu lagi gitu. Jadi pelapis Mbappe. bukan pelapis si Vinicius. Gue pelapis si Vinicius. gue ya. takut Vinicius itu karena mungkin di season kemarin dia dengan 40 dan asisnya di atas 40 itu menurut gue udah oke banget. Dan itu menurut gue yang resah gitu, karena dia kan musim sebelumnya itu kan Lord banget lah ya. Nah gue tuh takut tuh dia tuh terlalu ini loh, apa sih namanya, meninggi gitu. Nah gue tuh pengen dia punya pelapis gitu, jadi kayak dia tuh tetap merendah. Tapi nyatanya dengan 9 game yang ada ini dia tetap konsisten, dan gue merasa nggak masalah sih dengan itu. Tapi emang kayaknya itu kalau gua highlight ya, Rock, itu kayaknya emang poinnya Madrid. Dia bisa nahan setiap ego ya. Banyak pemain bintang yang didatengin ke situ jago-jago dan memang tetap selalu jago gitu, maksud gua. Tetap selalu konsisten. Ronaldo tetap masih aja Kalau bisa seorang bintang disoroti gitu. tuh Ancelotti itu secara taktikal mungkin masih kalah. Maksudnya masih ada beberapa pelatih yang ngalahin dia, Iya. tapi untuk ngontrol ego dan emosional pemain Ancelotti itu jago banget. Jago banget, ya. Karena ya balik lagi kombinasi pemain senior dan pemain muda potensialnya benar-benar matang banget. Kayak Engkungku kan, Florentino Perez kan bilang kan, kalau Ancelotti per Januari bilang perlu datengin dia didatengin, tapi kalau Ancelotti bilang nggak perlu ya nggak akan kita datengin gitu. Jadi manajemen Real Madrid nih harmonis banget gitu. Iya. Jadi kayak Dia bisa ngejaga kehangatan antara pemain, bintangnya pemain masih tetap terjaga gitu. Betul. Tanpa
ada embel-embel ego si pemainnya. Ini dia komunikasinya kayaknya gue rasa bagus. Dan Real Madrid yang bikin Real Madrid bisa kayak gini menurut gue karena Real Madrid nggak pernah takut untuk ngelepas pemain. Itu yang nggak kayak Liverpool akhirnya ngelanggar aturan dia sendiri kan, yang gaji nggak boleh di atas salah takut kan. Mungkin karena Real Madrid dia nggak takut kehilangan pemain karena akan ya kalau lu bermain di Real Madrid ini bukan tentang uang, ini tentang pride gitu ya kan. Dan ya hasilnya kayak gini, Real Madrid buah ngebangun dinasti mereka kayak gini akhirnya untouchable musim ini gitu. Dan FYI aja bener kata Ando, di Madrid itu bukan karena uang. Vinicius kalau lu tahu dia tuh gaji terendah tadinya. Cuma karena dia value-nya naik, Florentino Perez sebagai presiden dia naikin juga gajinya karena value-nya yang ada. Ya itu mungkin karena emang ngehargain para pemainnya, benar, kerja keras pemainnya yang mau maju, loyalitas pemainnya dihargain semuanya sih kalau menurut gua. Kalau ini Rok, gua mau nanya lagi. Berarti akan lu bakal nyangka bukan bakal nyangka ya. Lu memperkirakan pemain-pemain mudanya Real Madrid tuh berarti kemungkinan bakal bersinar terang atau enggak? Gue sih pede bersinar sih. Sangat bersinar. Sangat bersinar dari Vinicius, Valverde, Rodrigo yang Tchouaméni, sumpah dia tuh gue ngeliat ya nggak perlu banyak waktu untuk beradaptasi sih. Dia tuh mainnya tenang. Kamavinga tahu? Ya karena dia diapit sama Kroos dan Modric. Benar. Dia lebih tenang sih. Benar. Karena lebih ada senior yang lebih paham di Madrid gimana. Terus juga Kamavinga tuh gue lihat dia tuh bakal bersinar banget sih di Madrid. Gue yakin tahun depan harga dia di atas 50 udah. Gue yakin banget. Menurut lu Ndo, masa depan para pemain-pemain muda ini ketika mungkin kita nggak tahu masanya kapan ya, tapi akan ditinggal dengan pemain-pemain seniornya. Iya, gue setuju sama statement Casemiro. Yang kan jadi Valverde ngirim salam perpisahan ke Casemiro kan, terus Casemiro bilang selama ada Valverde untuk 10 tahun ke depan Real Madrid aman, dan gue setuju. Valverde, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Kamavinga, Eder Militao itu masih 23 tahun kan, Militao juga. Under 25 semuanya. Itu untuk 10 tahun ke depan paling nggak Real Madrid udah punya 6 pemain yang siap dimainkan kapanpun gitu, yang levelnya udah setara starting 11 gitu, dan memang starting 11 kan daerah. Jadi ya Real Madrid ya akan jadi Real Madrid akan terus seperti Real Madrid gitu, nggak akan goyah siapapun pemainnya kalau untuk jangka panjang. Karena Real Madrid besar bukan karena pemainnya. Real Madrid besar karena pemain yang datang ke Real Madrid itu besar karena Real Madrid bukan pemainnya. Bukan kayak lu ngedatengin pemain, ini pemain besar nih karena kumpulan pemain besar nih klub jadi besar. Real Madrid nggak kayak gitu kan. Lu mau datengin pemain gak jelas ketika main di Real Madrid itu pemain besar berarti. Iya. Benar, gue setuju. Gue jujur aja Vinicius sebelum di Madrid gue nggak tahu dia siapa. Gue juga nggak tahu. Ini siapa sih ini? Gue nggak tahu dia siapa. Mas satu ini adik-adik ini kan umur di bawah gue kan, adik Vinicius ini siapa? Ya klub Liga Inggris sudah ngerasain lah testingnya. Sama kayak ini. Testing Odegaard gimana Odegaard? Ya Odegaard oke banget kan? Oke banget sih emang. 16 tahun direkrut Madrid dilepas. Oke banget di Arsenal dia. Gue nggak, karena gini. Vinicius ini sama persis kayak Maguire. Gue nggak tahu tiba-tiba nih datang dari mana nih si anjing ini kan. Out of nowhere ya. Nggak tahu tiba-tiba main. Tapi kalau Vinicius itu maksud gue punya talenta gitu. Ya Maguire juga punya talenta. Dia kapten Inggris Maguire itu. Jangan main-main itu. Kapten Inggris itu, kapten Britania itu. Si badut itu gue nggak bisa anjing. Si badut itu gue gak bisa anjing menerima ya bangsat. Maguire, Anthony woi 100 juta jangan main-main sama Anthony. Breakdance. Aneh kok ada pemain begitu ya. Gue gak bisa pikir. Tapi nih gue mau menyoroti Atletico-nya Seburuk itukah mainnya menurut lu? Enggak, Atletico enggak bermain buruk. Enggak, menurut gue Atletico ya main ya keras, fighting spirit tinggi ya, tapi gitu Atletico karena pelatihnya temperamental, pemainnya juga akhirnya temperamental gitu, dan ya terbukti Atletico lebih banyak otot daripada otak gitu, lebih banyak kerja otot. Jadi ya ngepres, main kasar, ya terbukti dapat kartu merah kan si Hermoso padahal baru main 20 menit gitu ya. Emang di menit ke 80 ya. 83. Iya, 90. Oh 90 dia. Kartu merahnya 90. Oh ya, kartu kuning itu. Kartu kuning 83 emang 80-an lah. Itu menurut gua ya tim lu ketinggalan nih, terus lu kartu merah kan ngerugiin tim. Jadi maksud gua jangan kayak orang kampung lah gitu manajer. Bukan jangan kayak orang kampung. Jangan kampungan lah anjing. Jangan kampungan lah. Salah. Enggak, jangan kampungan. Jangan kampungan lah. Kalau menurut lu Rok,
Kalau menurut gua Atletico seperti biasa sih, seperti kayak Atletico kayak gitulah mainnya. Fighting spiritnya oke, dengan strateginya juga yang menurut gua juga nggak jelek-jelek banget gitu. Dia emang menurut gua mainnya bagus kok. Cuman Madrid itu Madrid istimewa banget gitu. Pemain-pemainnya tuh tenang, bisa nguasain pertandingan, ditambah pelatih yang tenang gitu. Jadi untuk membaca skema dari Atletico tuh gampang menurut gua. Jadi kayak pemain Madrid tuh ya udahlah, gua tahu celah lu nih. Sedangkan dia apa sih Atletico lagi sporadis gitu banget kan. Sporadis. Jadi kayak ya gampang kebaca gitu. Ya kayak pas Hermoso kartu merah tuh respon Valverde cuma dia tepuk tangan terus dia ngomong good job idiot. Good job idiot. Di anak 22 tahun bocah. Mentalnya udah kayak apaan sih nih orang? Ya kalau kata kita mah apaan sih nih orang nih, goblok banget ya kan. Ya, dia tuh patriot sesungguhnya tuh, dia sampai berdarah-darah sini ya dia. Iya, udah bajunya tuh gila tuh Valverde oke banget. Semenjak rambutnya pirang jadi oke banget ya. Ya, semenjak rambutnya pirang beneran. Oke banget ya. Kayak ini apa? Gue sampai kaget loh, harga semurah itu bisa datengin pemain yang oke itu Madrid itu. Jadi scouting Madrid tuh kayak main gitu. Iya, scoutingnya bagus banget. Scoutingnya Madrid gila. Iya, enggak salah. Gue ngeliatin yang lu bilang dong, mungkin eranya Barcelona sama Madrid nih udah ketukar. Madrid yang dulu kerjanya ya bondolin pemain-pemain bintang, maksudnya ngambil pemain bintang siapa, Figo. Ya akhirnya hancur karena ego pemain kan. Dan sekarang kombinasinya ya kayak kalau lu nonton kemarin tuh komentatornya tuh pas cross pegang bola tuh berapa kali kan bola susah tapi crossing nyampe. Komentatornya cuma bilang it look easier. Komentator berapa kali jadi ngomong kayak ini kok kelihatan mudah banget, kelihatan gampang banget nih sit cross, padahal kata dia ini bola susah. Kata komentatornya tuh campur-campurnya agak ada yang bahasa Spanyol. Ya, kan? Ngomong apa nih, kalau agak Inggris masih ngerti gitu ya. Kalau Spanyol kan aja ini ngomong apa nih orang dia. Berapa kali tuh kayak komentar bilang kalau cross yang pegang bola ini umpan sulit kayak gini kelihatan mudah gitu. It look easier gitu. Maksud gue ya memang Modric juga dengan ya kita lihat lah gol pertama lah udahlah ya kan. Maksud gue pemain Real Madrid tuh ada di ya berarti ada di dimensi yang berbeda sih. Untuk cross Modric dan Alaba sih kayaknya. Alaba tenangnya gila tuh pemain tuh. Gak gede gitu untuk back tengah, posturnya gak tinggi. Cuma untuk tapi baca gerakan pemain. Waduh. Semuanya terus masuk terus. Setan merah nih. Kaca ini Setan merah tentara Dajjal. Lagi seneng dipospon sama Lid ya. Iya, Lid. Takut nih kalau kalah, aduh gimana nih gua komen apa nih. Menang lagi sama polisi. Sheriff. Apa tuh klub mana lagi? Biasa aja lah menang sama Sheriff. Cowboy. Madrid kalah 2-1 brother. Iya, tapi kan dia juara champion. Kalah juga juara champion. Ya buat apa menang sama Sheriff kalau enggak juara? Anda jangan sembarangan Anda. Please lah. Ini fans MU ini emang selalu ini fans MU ini emang harus disekolahin semua emang nih, enggak tahu diri. Tapi juga setan merah kan. Itu kalau fans MU dikumpulin suruh isi podcast nih. Mendewa-dewa langsung. Sancho. Rashford. Isinya pujian kosong. Iya, pujian kosong. Baru efektif satu game. Rashford. Sancho ini gitu. Nih, harusnya bisa menang lebih nih. Iya. Ya Allah. Anjing tuh lawan Real Sociedad kalah. Goblok. Gimana mau menang Eropa anjing. Oke, balik lagi, Nduk. Proyeksi lu. Kemungkinan besar Madrid akan menjadi juara. Apa aja juara yang dia pegang kalau dengan skuad yang seperti ini sekarang sesolid ini? Kalau untuk skuad Madrid perlu datengin 1-2 pemain lagi mungkin ya untuk kedalaman skuad. Cuma kalau untuk musim ini Madrid selalu bersaing di setiap kompetisi yang ada. Copa del Rey pasti Madrid atau Barca menurut gua. La Liga Madrid atau Barca. Liga Champion ya Madrid semifinal mau kemana lah. City semifinal. Kalau nggak ketemu duluan ya, kayaknya semifinal nggak kemana. City juga tangan lah ya. Dengan iya pokoknya kalau Madrid udah masuk final, ya berarti Madrid yang juara lah, udah gitu aja lah kalau sekarang mah. Ya ini serius loh. Madrid nggak pernah sekarang ya benar. Setiap final kan selalu menang kan. Madrid udah berapa 10 tahun terakhir kali kan setiap final selalu menang. Ya walaupun kemarin lawan Liverpool juga Liverpool sangat mendominasi ya. Ujung-ujungnya kita tahu winnernya siapa aja. Lu menurut lu Rock? Menurut gua berapa piala yang akan Madrid sapu? Iya, Madrid sapu. Berapa piala? Menurut lu aja. Dengan skuad yang menurut
lu tuh udah matang tadi ya. Menurut lu udah solid. Menurut gua Madrid ini cuma kurang satu sih menurut gua. Bek kanan, dia enggak ada pelapis Carvajal gitu. Ada Vazquez sama Vazquez itu menurut gua dia karena murni dari wing kan. Jadi kayak untuk defense-nya kurang gitu. Jadi si Eder ini harus bekerja ekstra kan kalau misalnya dia main kan. Dan biasanya Vazquez itu main di lawan-lawan yang tim menengah ke bawah lah. Baru Carvajal kalau karena telat mundur kan. Nah, benar telat mundur terus dia. Untuk musim ini kalau tanpa mendatangkan pemain ya La Liga udah di tangan lah. La Liga gue. Barca enggak ada apa-apanya tuh. La Liga udah di tangan dah. Bisa. Gue udah di tangan dah. Gimana fans Barca tanggapan? Berarti Barca merem lah ya. El Clasico merem nih berarti. Enggak tahu ya. El Clasico Madrid itu kalau lu tahu ya 3 tahun dia ujar UCL, dia selama 3 tahun itu banyak kalahnya sama Barca. Tapi menang UCL 3 kali. Makanya gua enggak pede kalau El Clasico. Ya kalah sama Barca tapi kalau sisanya menang enggak masalah. Enggak masalah. Karena cuma untuk El Clasico gua enggak tahu. Tapi kan gengsi loh. Iya gengsi kayak Real Madrid musim lalu kalah sama Barca 4-0 kan, tapi bener. Barca enggak dapat apa-apa, Madrid dapat 2 piala ya. Maksud gua gini, orientasi tim besar itu bukan lu kalah lawan siapa menang lawan siapa, tapi apa yang lu dapat di akhir musim kan gitu kan. Cantik banget, cantik. Lah Arsenal juga lawan MU kalah terus masih dipucuk, emang kenapa ya? Nah, itu dia. Itu dia benar. Yang satu Barca, yang satu Jadi gue pede sih La Liga di tangan. La Liga di tangan. Kalau UCL gue nggak pede karena ya City udah oke banget. Kalau gue kebalik, Rok, gue lebih pede Madrid dapat UCL sih dibanding La Liga. Tapi La Liga juga pede sih. La Liga mah iya kayaknya sih kalau gue juga prediksi La Liga mah dipegang sih tuh. Iya kayaknya sapu bersih kalau feeling gue sih sapu bersih musim ini anjing nih Real Madrid. Sapu bersih ya menurut lu ya? Ya karena nggak ada Arsenal kan di Liga Champions. Oh jadi lu pikir Arsenal setara sama Madrid nih? Ya kita lihat aja musim depan kiprahnya Arsenal. Oke, gue tunggu. Emang masuk tahun depan? Ya juara. Invisible gagal gara-gara siapa tuh? Pendatang baru terfavorit itu Arsenal itu. Pendatang baru terfavorit aja. Tapi masuk champion ini tahun ini. Arsenal merem lah kalau champion musim. Ya 4 besar lah. 4 besar nggak kemana lah. Cuma kan target juara lah musim ini. Benar. Juara ya. Tapi main bagus. Apa? Lah 7 game Arsenal main bagus. Gue udah capek ngeliat Arsenal main bagus. Ya kemarin padahal bilang ada Arsenal nih anjing udah habis 5 game Arteta anjing gitu langsung. Kan itu ketampar sama itu kan sama kalah batu. 3-1 tuh sama batu kerikil. Kerikil kecil ya kan. Itu mental begitu yang harus diperbaiki. Lawan tim gede menang nih, lawan Liverpool menang, lawan Arsenal menang, gila lawan Sociedad kalah. Kan enggak bisa lu untuk menang kan lu siapapun lawannya mentalitasnya harus sama dong. Iya, Enggak boleh underestimate musuh ya. Enggak boleh underestimate itu mentalnya pemain tetangga tuh agak ini sih. Manchester is blue, bro. Anda yang sembarangan. Alien. 5 tahun terakhir kita lihat. Iya, dominasi mana merah apa biru? Gila tuh. Emang Manchester biru. Manchester biru, London baru merah. Bahaya. London lagi. London is red ya. London is red, bro. London biru noh. Ya Allah. London putih. Ya Allah. Brighton. London putih. Tottenham. Ntar tanggal 1 tuh ketemu Tottenham tuh Arsenal. Oh iya karena dipospon. Bersatu poin ya? Enggak. Beda 2. Lumayan ya, 2 poin. Dia 2 kalau enggak salah. 1 ya. Pokoknya dia pengen nyampe 3 lah. Iya. Atau 1 atau 2. Ya tapi kalau prediksi kali ya. Prediksi apa nih? Arsenal Tottenham. Ntar aja ya bikin. Ntar aja lah masih jauh. Iya. Banyak posponnya. 1 Oktober ya? 1 Oktober banyak pospon lagi. Iya. Opa joget itu opa. Begini lagi. Motret Gabriel Jesus. Dari jauh. Oke, menurut lu overall tuh permainan Atletico dengan Madrid gimana? Overallnya aja maksudnya dalam beberapa kalimat lah. Ya kalau untuk Atletico cukup baik untuk di klasan Spanyol cukup baik untuk jadi pengganggu Madrid dan Barca. Cukup baik untuk jadi anak bawangnya Madrid dan Barca gitu ya. Udah ya apa yang diharapin gitu dengan pelatih yang konservatif dan pemain yang kolot-kolot gitu ya. Kalau untuk Real Madrid menurut gua untuk game kemarin ya kayaknya Gak kepegang. itu untouchable. Orgasme sepak bola. Orgasme sepak bola. Menurut lu Rok, terakhir Menurut gue cuma satu kata, emosional. emosional. Sama ini sih kalau Real Madrid main
kayak babak pertama terus tuh. Gua rasa sih All Star dunia juga kalah kayaknya. All Star dunia tuh ya. All Star all time juga. Isinya ini pasti Beckham. Beckham, Zidane Gitu-gitu. Botak, Materazzi ya. Materazzi, Pirlo. Iya, isinya Gak gitu. Safu. Maldini, Kafu anjing. Kafu. Ya, Sedo, Maicon. AC Milan semua tuh. Maicon ya Allah. Tuh. Pemain kapan anjing? Batistuta. Pablo Aimar. Pablo Aimar ini Salgado tuh. Anjing ngosar isi gitu kan. Oke, jadi segitu aja podcast hari ini lah. Bahas cepet aja Kutub Pasar karena kan cuman satu partai besar, Atletico. Berarti penguasa Madrid siapa nih? Penguasa dunia kayaknya. Penguasa Eropa. Anjing. Gue bukan fans Real Madrid tapi harus gue akuin lah kayaknya gue kalau Arsenal ketemu Real Madrid juga Bukan penguasa Madrid lagi nih ya. Real kalau Madrid. penguasa dunia lah untuk Penguasa nomor 1 dunia lah untuk ya gue fans Arsenal tapi kalau ketemu Real Madrid kayaknya gue agak minder gue. Agak minder kayak gue. Terketir bukan minder. Iya. Kalau minder tuh masih bisa ngelawan. Iya masih ngelawan barangan dulu tuh. Ya lebih gak ngelawan sih. Iya enggak sih? Apalagi yang merah-merah itu tuh. Waduh. Wah. Barcelona kan ada maksud. Tuh spray gue pakai MU lagi anjing banget. Iya nih. Bebe bau kekalahan buat. Enggak, gue tidur dihantui terus, dihantui kekalahan. Dihantui FOMO. Jadi menurut lu, Rock, siapakah Raja Madrid? Udah jelas lah. Udah jelas ya. Jangan nanya gue sebagai Madridista gitu. Salah lu dia sama gue. Sebagai fans netral. Raja dunia kata fans netral. Raja dunia. Raja dunia. Enggak PSG tapi Raja dunia. Ya Allah dia prestasinya apa sih PSG? Menang. Ya elah Liga Petani. Ya Allah. League Pemain One. bertabur bintang. Kemarin PSG menang kan 1-0. Susah Iya. payah tuh menang di Anjing, gua nggak nonton Messi di awal gol. Iya Menit menang 5. susah payah dia. Gue nggak nonton, gue juga kan nggak peduli gue sama PSG sumpah. Iya gue juga gak tertarik. Gue kayak gara-gara Clickbait Mbappe itu tapi menarik. menarik sih buat Menarik. Buat bocil-bocil. Iya, buat bocil-bocil. Mbappe. Mbappe gitu, menarik anjing. Bangsat banget. Oke deh, sekian dulu podcast dari Kong Media di segmen Kutu Pasar ini. Buat kalian yang mau tetap main rental PS di Game Lab masih tetap bisa, tenang aja. Ntar alamatnya di sini tetap ada di running text-nya. Info booking nanti booking langsung aja. Di akhir running text itu ada info booking, ada nomornya, lu bisa catat, itu bisa lu screenshot atau lu pause dulu, lu terus habis itu lu catat ya boleh aja lah pokoknya. Kalau lu kelewatan nontonnya, lu balikin lagi ke depan, nonton lagi dari awal. Ya kan lumayan, nambah watch time tuh gak lu? Sama Jadi gue masukin iklan buat anak PNJ, buat teknik mesin PNJ. Ya jangan lupa datang di Dispro tanggal 24 nih iklannya. Deng. Bingung setelah lulus? Bingung caranya interview? Diskusi profesi solusinya. Dispro. nah, video apa gambar? Video. Bisa. Video. Nih video, gambar juga bisa sebenarnya. Asal jangan voice over ya. Masih sih voice over buat anak-anak PNJ di Pro gitu kan aneh banget. Enggak ada gambarnya gelap gitu. Ya nonton anak PNJ dia dong nih sama dia. Weh barangan, weh pasar PNJ udah ngerauk ini. Sampai UI enggak, Be? Bang gak pakai baju MU bang. Bang gak pakai baju MU bang. Sat. Junior lu pada nanya Iya gitu. anjing lu si Tejo. Aturan spraynya lu lepas dulu, lu giniin kayak rambut. Ya, lu. Iya spray gua harusnya MU. Beginiin kayak rambut. Kan Nando lagi umroh. Nando lagi umroh. Ini siapa tadi? Nokia Nokia ya. Nokia C1000. Nokia panggilnya Nokia. Oh, Nokia. Gue slang manggilnya. Kalau nge-Nexi. Enggak bim mau kalau gua panggil bim. Abdi kalau enggak Lanjut, ini udah abdi. closing kan? Hah? Apa belum? Udah closing sebenarnya Oh, udah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksikan Kong Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Kalau lu suka, lu komen apapun itu kayak, Bang,
itu kok nggak pakai jersey MU? Boleh, pokoknya lu komen aja deh. Nanti biar dia pakai jersey MU lagi kalau dia udah pulang umroh ya kan. Orangnya. Biasanya kalau pulang umroh botak nih. Biasanya kalau pulang umroh botak ya, enggak tahu juga. Makanan. Goreng terus. Harusnya kalau lu liatin dia nggak botak berarti bohong umrohnya. Tidak mungkin. Ya udah pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksiin Kong Media segmen-segmen selanjutnya. Bye bye. Bye bye. See you. Love you. 6-0 now. Haaland! Away from Dalot. Martinelli scores! Oh, Rashford! Really good save. Salah.